Mengenai tren pertumbuhan kredit serta untuk mengulas program restrukturisasi kredit terpapar COVID-19 yang bakal segera berakhir, lantas apakah Bank Syariah siap? Langsung saja kami tanyakan kepada Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Pak Yuwono, apa kabar? Selamat datang di CNBC Indonesia. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang kita di sini. Baik, Pak Yuwono, kita mendengar OJK akan memutus untuk menyetop program restrukturisasi COVID-19. Kesiapan Bank Syariah Anda lihat seperti apa? Ya, sebenarnya kan sudah disounding cukup lama juga sama OJK ya. Sejak dari kebijakan restrukturisasi COVID yang pertama dihentikan di tahun 2023 ya. Kalau nggak salah di bulan Maret itu, terus kemudian akhirnya sampai sekarang juga mau akan diakhiri di bulan Maret 2024 gitu. Pembiayaan dengan restrukturisasi COVID di Bank Mega Syariah sendiri sih ini sudah terjadi perbaikan yang cukup luar biasa ya. Kita sudah cukup ada penurunan. Sekarang kurang lebih yang masih terpapar atau mengikuti relaksasi dari pemerintah terkait COVID ini kurang lebih tinggal sekitar 1% lagi. Jadi ini sebenarnya kita ngikutin kebijakan yang disampaikan pemerintah saja, dan masalah kesiapan Mega Syariah sendiri dengan kondisi tersebut memang dalam perjalanannya ini yang terimbas COVID atau yang mengikuti relaksasi COVID-19, restrukturnya, ini sudah banyak terjadi perbaikan terhadap seluruh nasabah kita yang sebelumnya mencapai lebih dari 7% ya. Sekarang itu tinggal 1%. Ada yang lunas, ada yang sudah mulai recovery, dan macam-macam lah gitu. Makanya sekarang tinggal sedikit 1% lagi dengan apa yang sudah akan kita lakukan saat ini, dengan kita menetapkan internal regulation yang sesuai dengan regulator yang tetapkan, kemudian juga dengan best market practice kita, itu rasanya kita tidak cukup berat untuk mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk regulator, bahwa policy untuk kebijakan restruktur COVID akan selesai di bulan Februari atau Maret 2024 ini gitu loh. Baik, dari 1% yang tadi Bapak sampaikan, seperti apa keadaan debiturnya? Apakah ada debitur yang juga masih berusaha untuk pulih? Kan masih ada beberapa kriteria yang masih bisa dilanjutkan sebenarnya untuk UMKM sendiri, dan juga untuk beberapa industri seperti tekstil atau produk tekstil atau alas kaki ya. Itu untuk yang ada kebetulan yang ada di Bank Mega Syariah ini tinggal beberapa debitur sebenarnya. Jadi untuk debitur-debitur yang ada saat ini sebenarnya mungkin memang mereka masih membutuhkan relaksasi gitu ya. Dan dengan selesainya ini mereka kan sebenarnya masih akan bisa menerima relaksasi dari pemerintah, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Kalau dulu kan yang COVID kita hanya dilihat dari ketepatan pembayaran, mereka bisa lancar. Tapi kalau sekarang ini kan selain ketepatan pembayaran ada prospek usaha dan kondisi keuangan. Kalau saya lihat dari beberapa debitur kita itu mungkin ada 1-2, tidak banyak lah ya. View debitur yang memang mungkin agak sedikit kesulitan, tapi memang masih dalam proses kita karena kita melakukan penanganan lebih intens gitu ya. Jadi mereka sudah punya strategi-strategi yang sebenarnya untuk mereka bisa mengembalikan recovery daripada bisnisnya itu sendiri. Tapi kalaupun mereka tidak punya solusi itu, mereka juga punya solusi yang lain. Sebenarnya mereka akan lakukan penjualan jaminan, karena kebetulan di Bank Mega Syariah sendiri itu kita punya second way out yang cukup kuat dari kolateral yang kita pegang gitu loh. Baik. Jadi harusnya sih tidak terlalu bermasalah buat Bank Mega Syariah dengan kondisi yang 1% itu ya. Baik, Pak Yuwono, kalau kita melihat kebijakan restrukturisasi ini dihentikan tapi dikembalikan lagi ke internal perbankan untuk keputusannya seperti apa? Apakah ada mungkin kebijakan dari internal untuk debitur-debitur yang dari sektor tertentu yang masih berusaha untuk pulih? Yang pasti kebijakan internal kita itu mengikuti apa yang ada diatur di dalam regulator, dan juga mengikuti best market practice kita yang ada gitu. Jadi berdasarkan itu sebenarnya itu debitur-debitur yang masih punya possibility untuk memperbaiki atau melakukan recovery terhadap bisnisnya itu tetap kita upayakan gitu loh. Tapi dengan catatan kita memang akan lebih dalam lagi, akan lebih intens lagi melakukan account maintenance terhadap debitur tersebut. Ditambah lagi dengan kondisi di mana
kolateral sebagai second out ini juga kita pegang, dan kemudian juga tingkat pencadangan yang kita berlakukan untuk semua debitur kita itu kita mengikuti ketentuan regulator itu, jadi cukup baik atau untuk cukup menjaga possibility kalau terjadi sesuatu pemburukan terhadap debitur tersebut, sehingga banknya cukup siap lah gitu ya dengan kondisi tersebut. Dan harapannya sih tetap kita debitur yang sudah mendapatkan relaksasi ini bisa kembali recover, pemulihan sesuai tujuan utamanya, bahwa mereka bisa kembali bisnisnya kembali normal seperti apa yang kita harapkan. Baik, ketika kebijakan ini kemudian dihentikan, kita lihat memang sudah ada pemulihan yang terjadi di beberapa sektor. Namun jangan kita lupakan juga di global ini situasinya masih sangat volatil sekali gitu. Artinya ada juga mungkin sektor-sektor yang terpapar dan bahkan jatuh lebih dalam lagi gitu karena volatilitas yang ada saat ini. Dan melihat keadaan tersebut di mana juga suku bunga secara global ini masih sangat banyak ekspektasi, ada yang mengatakan mungkin tidak akan diturunkan hingga akhir 2024. Seperti apa tantangan untuk perbankan syariah dalam pembiayaan? Ya, yang pertama sih pasti memang situasinya masih uncertainty-nya masih cukup tinggi ya di global, apalagi ditambah kayak di Indonesia sendiri ini kan juga masih menunggu masih ada proses di MK dan segala macam. Tapi harapannya sih masih ada optimisme, kita lihat sebenarnya sampai dengan kurang lebih di semester kedua atau di bulan September ini mudah-mudahan sudah mulai ke arah yang lebih baik gitu. Tren-tren market yang dovish dari Fed itu sebenarnya kan juga sudah mulai kelihatan. Mereka sudah mulai perkiraannya kira-kira memang akan terjadi penurunan suku bunga gitu ya. Dan di sisi Bank Mega Syariah sendiri terhadap pembiayaan ini kita memang memperlakukan kita bisa meluncurkan pembiayaan dengan sangat selektif gitu. Segmen yang kita ambil sih hampir di semua segmen, kita main juga di korporasi, kita juga main juga di business banking sama di consumer gitu loh. Karena memang 3 segmen ini menurut saya masih cukup punya market yang cukup luas gitu. Namun demikian kita akan launching atau kita akan penetrasi dengan sangat-sangat selektif. Sangat selektif, kita juga tentukan RAC-nya, risk appetite kitanya itu kita buat supaya itu fit sama di market kondisi sesuai industrinya masing-masing gitu. Itu kita tentukan supaya pada saat kita masuk ke situ, kita ngambil bisnis-bisnis yang memang kita sudah cukup kuasai secara history, atau kita juga cukup punya pengalaman, ataupun kita juga cukup punya capability untuk menghandle industri tersebut gitu. Nah ini yang akan membuat portfolio kita di sisi pembiayaan juga akan tetap terjaga dengan baik gitu. Baik, apakah being selektif ini menjadi salah satu strategi untuk bisa menjaga laju pembiayaan bermasalah? Oh iya dong. Iya, salah satu selektif itu juga salah satu kita harapkan dengan melakukan RAC yang tepat untuk di setiap industri itu akan mempermudah underwriting-nya dengan lebih baik gitu loh. Jadi pada saat kita mau masuk di situ karena kita cukup menguasain, ini kita akan bisa pegang kemana bisnis itu akan bergerak gitu loh. Jadi debitur tersebut akan dapat insight yang cukup baik dari kita juga supaya menahan terjadinya permasalahan. Tentunya juga dengan beberapa appetite yang lain yang menurut saya kita juga masuk ke beberapa, contohnya untuk korporasi kita masuk ke grup atau konglomerasi yang memang sudah cukup teruji, punya nama baik, karakter baik gitu ya. Terus kemudian kita juga masuk ke market-market yang tentunya export oriented, yang mendukung lajunya ekonomi Indonesia, seperti ekspor untuk emas, timah, batu bara, kebun sawit gitu ya. Itu kita masuki juga, termasuk untuk di industri-industri seperti di pendidikan, kesehatan yang punya kestabilan domestiknya juga cukup kuat gitu ya. Itu bisnis-bisnis yang harus kita perhatikan, is part of selective tadi gitu.